Part 11 Pendahuluan. Hidup Anda diatur oleh hukum, dengan prinsip-prinsip nyata dan abadi yang tidak pernah berbeda-beda. Hukum berlaku setiap saat, di semua tempat. Hukum tetap mendasari semua tindakan manusia. Karena alasan ini, orang-orang yang mengendalikan industri raksasa dimungkinkan untuk menentukan dengan ketepatan absolut berapa persen dari setiap 100.000 orang akan menanggapi serangkaian kondisi tertentu. Namun, perlu diingat bahwa meskipun setiap efek adalah hasil dari suatu sebab, efek pada gilirannya menjadi sebab, yang menciptakan efek lain, yang pada gilirannya menciptakan masih penyebab lainnya. Sehingga ketika Anda menerapkan hukum ketertarikan, Anda harus ingat bahwa Anda memulai kereta sebab akibat untuk kebaikan atau sebaliknya yang mungkin memiliki kemungkinan tak terbatas. Kita sering mendengarnya berkata, situasi yang sangat menyedihkan datang ke dalam hidup saya, yang tidak mungkin merupakan hasil dari pikiran saya, karena saya tentu saja tidak pernah menghibur pikiran apapun yang dapat memiliki hasil seperti itu. Kita gagal untuk mengingat bahwa suka menarik seperti di dunia mental, dan bahwa pikiran yang kita hibur membawa kepada kita persahabatan tertentu, persahabatan dari jenis tertentu, dan ini pada gilirannya membawa kondisi dan lingkungan, yang pada gilirannya bertanggung jawab atas kondisi tersebut di mana kita mengeluh. Part 11. Satu penalaran induktif adalah proses dari pikiran objektif yang dengannya kita membandingkan sejumlah contoh yang terpisah satu sama lain sampai kita melihat faktor umum yang memunculkan semuanya. Dua induksi dilakukan dengan membandingkan fakta. Ini adalah metode mempelajari alam yang telah menghasilkan penemuan pemerintahan hukum yang telah menandai zaman kemajuan manusia. Tiga ini adalah garis pemisah antara tahayul dan kecerdasan. Ini telah menghilangkan unsur-unsur ketidakpastian dan tingkah laku dari kehidupan manusia dan menggantikan hukum, alasan, dan kepastian. Empat itu adalah penjaga di gerbang yang disebutkan dalam pelajaran sebelumnya. 5. Ketika, berdasarkan prinsip ini, dunia di mana indera-indera telah terbiasa telah merevolusi. Ketika matahari ditangkap dalam perjalanannya, bumi yang rata itu telah dibentuk menjadi sebuah bola dan berputar-putar di sekelilingnya. Ketika materi lembam telah dipecahkan menjadi elemen-elemen aktif, dan semesta hadir dengan sendirinya kemanapun kita mengarahkan teleskop dan mikroskop, penuh dengan kekuatan, gerak, dan kehidupan, kita terkendala untuk bertanya dengan apa yang mungkin berarti bentuk-bentuk organisasi yang rumit di tengah-tengah itu disimpan dalam rangka dan perbaikan. 6. Seperti kutub dan pasukan sejenis mengusir diri mereka sendiri atau tetap tidak dapat ditembus satu sama lain, dan alasan ini secara umum tampaknya cukup untuk menetapkan tempat dan jarak yang tepat dengan bintang, manusia, dan pasukan. Ketika orang-orang dari berbagai kebajikan memasuki kemitraan, demikian juga kutub yang berlawanan menarik satu sama lain, unsur-unsur yang tidak memiliki kesamaan sifat seperti asam dan gas saling menempel dalam preferensi dan pertukaran umum dipertahankan antara surplus dan permintaan. 7. Ketika mata mencari dan menerima kepuasan dari warna yang saling melengkapi dengan warna yang diberikan, begitu juga kebutuhan, keinginan dan keinginan, dalam arti terbesar. G. 98. 8 adalah hak istimewa kami untuk menjadi sadar akan prinsip dan bertindak sesuai dengannya. Cufir melihat gigi milik ras hewan yang punah. Gigi ini menginginkan tubuh untuk kinerja fungsinya, dan mendefinisikan tubuh aneh yang dibutuhkannya dengan presisi sedemikian rupa sehingga Cufir mampu merekonstruksi kerangka hewan ini. 9. Gangguan dia mati dalam gerakan Uranus. Le Verrier membutuhkan bintang lain di tempat tertentu untuk menjaga tata surya, dan Neptunus muncul di tempat dan jam yang ditentukan. 10. Keinginan naluriah binatang dan keinginan intelektual Cuvier, keinginan alam dan pikiran Le Verrier sama, dan dengan demikian hasilnya, di sini pikiran tentang keberadaan, ada keberadaan. Keinginan sah yang didefinisikan dengan baik, karenanya, melengkapi alasan operasi alam yang lebih kompleks.
11 Setelah mencatat dengan benar jawaban yang diberikan oleh alam dan meregangkan indera kita dengan sains yang tumbuh di permukaannya, setelah bergandengan tangan dengan tuas yang menggerakkan bumi, kita menjadi sadar akan adanya kontak yang begitu dekat, beragam, dan dalam dengan dunia tanpa bahwa kita keinginan dan tujuan menjadi tidak kurang diidentikan dengan operasi yang harmonis dari organisasi yang luas ini, daripada kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan warga negara diidentifikasi dengan keberadaan pemerintahannya. 12 Karena kepentingan individu dilindungi oleh tangan negara, ditambahkan pada kepentingannya sendiri, dan kebutuhannya dapat bergantung pada persediaan tertentu dalam tingkat yang mereka rasakan lebih universal dan mantap, dengan cara yang sama halnya kewarganegaraan yang sadar di Republik dari alam mengamankan kita dari gangguan agen bawahan dengan aliansi dengan kekuatan superior, dan dengan naik banding ke hukum dasar. Perlawanan atau bujukan yang ditawarkan kepada agen mekanik atau kimia, distribusikan kerja yang harus dilakukan antara mereka dan manusia untuk keuntungan terbaik dari penemu. 13 Jika Plato bisa menyaksikan foto-foto yang dieksekusi oleh matahari dengan bantuan fotografer, atau 100 ilustrasi serupa tentang apa yang dilakukan manusia dengan induksi, ia mungkin akan diingatkan tentang kebidanan intelektual dari tuannya dan, dalam pikirannya sendiri mungkin telah muncul visi tanah di mana semua pekerjaan manual, mekanis, dan pengulangan ditugaskan pada kekuatan alam, di mana keinginan kita dipenuhi oleh operasi mental murni yang digerakkan oleh kemauan, dan di mana persediaan diciptakan oleh permintaan. 14 Bagaimanapun jauhnya tanah itu dapat muncul, induksi telah mengajarkan manusia untuk mengambil langkah ke arahnya dan mengelilinginya dengan manfaat yang, pada saat yang sama, penghargaan untuk kesetiaan masa lalu dan insentif untuk pengabdian yang lebih tekun. 15 Ini juga merupakan bantuan dalam memusatkan dan memperkuat kemampuan-kemampuan kita untuk bagian yang tersisa, memberikan solusi yang tepat untuk masalah-masalah individual maupun universal, dengan operasi pikiran semata-mata dalam bentuk yang paling murni. 16 Di sini kita menemukan sebuah metode, yang semangatnya adalah untuk meyakini bahwa apa yang dicari telah dicapai, untuk mencapainya, sebuah metode diwariskan kepada kita oleh Plato yang sama yang, di luar bidang ini, tidak pernah dapat menemukan bagaimana gagasan-gagasan itu menjadi kenyataan. 17 Konsep ini juga dielaborasi oleh Swedenborg dalam doktrin korespondensinya. Dan seorang guru yang lebih agung berkata, hal apa yang kamu inginkan, ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, dan kamu akan memilikinya. Markus pukul 11:24, perbedaan bentuk kata dalam ayat ini luar biasa. 18 Kita pertama-tama percaya bahwa keinginan kita sudah terpenuhi, pencapaiannya kemudian akan menyusul. 19 Ini adalah arahan singkat untuk memanfaatkan kekuatan kreatif dari pemikiran dengan memberi kesan pada pikiran subjektif universal, hal khusus yang kita inginkan sebagai fakta yang sudah ada. 20 Kami dengan demikian berpikir pada bidang yang absolut dan menghilangkan semua pertimbangan kondisi atau batasan dan menanam benih yang, jika dibiarkan tidak terganggu, akhirnya akan bertunas menjadi hasil eksternal. 21 Untuk mengulas, penalaran induktif adalah proses dari pikiran objektif, yang dengannya kita membandingkan sejumlah contoh yang terpisah satu sama lain sampai kita melihat faktor umum yang memunculkan semuanya. Kami melihat orang-orang di setiap negara beradab di dunia mengamankan hasil dengan beberapa proses yang tampaknya tidak mereka pahami sendiri, dan yang biasanya mereka lampirkan kurang lebih misteri. Alasan kami diberikan kepada kami untuk tujuan memastikan hukum yang dengannya hasil ini dicapai. 22 Operasi dari proses pemikiran ini terlihat dalam sifat-sifat yang beruntung yang memiliki segala sesuatu yang harus diperoleh orang lain dengan susah payah, yang tidak pernah memiliki perjuangan dengan hati nurani karena mereka selalu bertindak dengan benar,
dan tidak pernah dapat bertindak sendiri selain dengan kebijaksanaan, mempelajari segala sesuatu dengan mudah. Lengkap semua yang mereka mulai dengan ketangkasan yang bahagia, hidup dalam harmoni abadi dengan diri mereka sendiri, tanpa pernah banyak mencerminkan apa yang mereka lakukan, atau pernah mengalami kesulitan atau kerja keras. 23 buah dari pemikiran ini adalah, seolah-olah, anugerah para dewa, tetapi hadiah yang hanya sedikit orang yang sadari, hargai, atau pahami. Pengakuan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh pikiran dalam kondisi yang tepat dan fakta bahwa kekuatan ini dapat dimanfaatkan, diarahkan, dan tersedia untuk solusi setiap masalah manusia adalah sangat penting secara transendental. 24. Semua kebenaran adalah sama, apakah dinyatakan dalam istilah ilmiah modern atau dalam bahasa zaman apostolik. Ada jiwa pemalu yang gagal untuk menyadari bahwa kelengkapan kebenaran membutuhkan berbagai pernyataan, bahwa tidak ada satu formula manusia yang akan menunjukkan setiap sisi darinya. 25 Perubahan penekanan, bahasa baru, interpretasi novel, perspektif asing, tidak seperti yang diduga beberapa orang, tanda-tanda keberangkatan dari kebenaran, tetapi sebaliknya, mereka adalah bukti bahwa kebenaran sedang dipahami dalam hubungan baru dengan kebutuhan manusia, dan menjadi lebih umum dimengerti. 26. Kebenaran harus diberitahukan kepada setiap generasi dan setiap orang dalam istilah baru dan berbeda, sehingga ketika guru besar berkata, percayalah bahwa kamu menerima dan kamu akan menerima, atau ketika Paul berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan karena bukti dari hal-hal yang tidak terlihat, atau ketika ilmu pengetahuan modern mengatakan, the law of attraction adalah hukum yang dengannya pikiran berkorelasi dengan objeknya, setiap pernyataan ketika mengalami analisis, ditemukan mengandung kebenaran yang persis sama. Satunya perbedaan adalah dalam bentuk presentasi. 27 Kami berdiri di ambang era baru. Waktunya telah tiba ketika manusia telah mempelajari rahasia penguasaan dan care sedang dipersiapkan untuk tatanan sosial baru, lebih indah daripada apapun yang sebelumnya diimpikan oleh setiap orang. Konflik sains modern dengan teologi, studi. GGGP, G. 101. Membuka jalan bagi tatanan baru. Mereka mungkin telah menghancurkan bentuk-bentuk tradisional yang telah menjadi kuno dan impoten, tetapi tidak ada yang berharga yang hilang. 28 Iman baru telah lahir, iman yang menuntut bentuk ekspresi baru. Dan iman ini mengambil bentuk dalam kesadaran mendalam akan kekuatan yang dimanifestasikan dalam aktivitas spiritual saat ini yang ditemukan di setiap sisi. 29 Roh yang tidur di mineral, bernafas di sayuran, bergerak di dalam hewan, dan mencapai perkembangan tertinggi dalam diri manusia adalah pikiran universal, dan itu mendorong kita untuk menjembatani jurang pemisah antara ada dan melakukan teori dan praktik, dengan menunjukkan pada kita pemahaman tentang dominasi yang telah diberikan kepada kita. 30 Sejauh ini penemuan terbesar sepanjang abad adalah kekuatan pikiran. Pentingnya, penemuan ini agak lambat dalam mencapai kesadaran umum, tetapi telah tiba, dan sudah di setiap bidang penelitian. Pentingnya penemuan terbesar dari semua penemuan besar ini sedang ditunjukkan. 31 Anda bertanya dalam apakah kekuatan pemikiran kreatif itu? Ini terdiri dari menciptakan ide-ide, dan ini pada gilirannya mengobjektivasikan diri mereka dengan mengambil, menciptakan, mengamati, membedakan, menemukan, menganalisis, memerintah, menggabungkan, dan menerapkan materi dan kekuatan. Ini bisa dilakukan karena ini adalah kekuatan kreatif yang cerdas. 32 Pikiran mencapai aktivitas terindahnya ketika terjun ke kedalaman misteriusnya sendiri, ketika ia menerobos kompas diri yang sempit dan beralih dari kebenaran ke kebenaran ke wilayah cahaya abadi, di mana semua yang ada, pernah atau akan ada, mencair menjadi satu grand harmoni.
33 Dari proses kontemplasi diri ini muncul inspirasi yang merupakan kecerdasan kreatif, dan yang tidak dapat disangka lebih unggul dari setiap elemen, kekuatan atau hukum alam, karena ia dapat memahami, memodifikasi, mengatur, dan menerapkannya pada tujuan dan tujuannya sendiri dan karenanya memilikinya. 34 Kebijaksanaan dimulai dengan fajar akal, dan akal adalah pemahaman tentang pengetahuan DIII di KDHIBDILHK. Titik. 102. Itu, kebijaksanaan adalah alasan yang menerangi, dan kebijaksanaan ini menuntun pada kerendahan hati, karena kerendahan hati adalah bagian besar dari kebijaksanaan. 35 Kita semua tahu banyak yang telah mencapai yang tampaknya mustahil, yang telah mewujudkan impian seumur hidup, yang telah mengubah segalanya termasuk diri mereka sendiri. Kami kadang-kadang kagum pada demonstrasi kekuatan yang tampaknya tak tertahankan, yang tampaknya pernah tersedia tepat ketika itu yang paling dibutuhkan, tetapi sekarang semuanya jelas. Yang diperlukan hanyalah pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar tertentu yang pasti dan penerapannya yang tepat. 36 Untuk latihan Anda minggu ini, berkonsentrasilah pada kutipan yang diambil dari Alkitab, apapun yang kamu inginkan, ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya dan kamu akan memilikinya, perhatikan bahwa tidak ada batasan, hal-hal apapun sangat pasti dan menyiratkan bahwa satu-satunya batasan yang ditempatkan pada kita dalam kemampuan kita untuk berpikir, setara dengan kesempatan, untuk bangkit ke keadaan darurat, untuk mengingat bahwa iman tidak sebuah bayangan, tetapi sebuah substansi, substansi yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Kematian hanyalah proses alami di mana semua bentuk materi dilemparkan ke dalam wadah untuk reproduksi dalam keragaman segar. Part 11 Pertanyaan penelitian dengan jawaban. 101 Apa alasan induktif? Proses pikiran objektif yang dengannya kita membandingkan sejumlah contoh yang terpisah satu sama lain sampai kita melihat faktor umum yang memunculkan semuanya. 102 Apa yang telah dicapai metode pembelajaran ini? Ini telah menghasilkan penemuan pemerintahan hukum yang telah menandai zaman kemajuan manusia. 103 Apa yang memandu dan menentukan tindakan? Adalah kebutuhan, keinginan, dan keinginan yang dalam arti terbesar mendorong, membimbing, dan menentukan tindakan. 104 Apa rumus untuk solusi tepat dari setiap masalah individu? Kita harus percaya bahwa keinginan kita telah terpenuhi, pencapaiannya kemudian akan menyusul. 105 Apa yang dianjurkan oleh para guru hebat itu? Yesus, Plato, Swedenborg. 106 Apa hasil dari proses pemikiran ini? Kami berpikir pada bidang yang absolut dan menanam benih, yang jika dibiarkan tidak akan berbuah. 107 Mengapa ini tepat secara ilmiah? Karena itu adalah hukum alam. 108 Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. 109 Apa itu hukum ketertarikan? Hukum yang dengannya iman diwujudkan. 110 Apa pentingnya yang Anda lampirkan untuk memahami hukum ini? Ini telah menghilangkan unsur-unsur ketidakpastian dan tingkah laku dari kehidupan manusia dan menggantikan hukum, alasan, dan kepastian.